Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah pagi-pagi segar-segar ya, bajunya warna-warni ya. Insya Allah berkah dunia akhirat ibu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bertemu di acara Islam itu indah. Baik. Ada yang beda ya, ada Kak Duda di sini, Masya Allah. Selama ini saya selalu mencari kembaran saya. Oh, gitu, Akhirnya sudah akhirnya. datang juga. Setelah sekian lama Ustaz, kita terpisah bertemu di sini ya. Alhamdulillah. Aku jadi malu. Ustazah Oki ya dan juga semua jamaah ini ada bintang tamu yang sangat spesial hari ini. Bintang tamunya Oh bukan bintang Kak tamunya Dude. siapa? Spesial sekali. Bintang tamunya siapa? Kak Dude bukan? Bukan. Bukan. Hari ini jadi host Hari ini dulu. jadi host. Jadi host dulu ya. Jadi bintang tamunya Ustadz ya. Ya, Ini juga Siapa? surprise buat saya. alhamdulillah. Siapa bintang tamunya? Tiba-tiba datang ke studio. Oh. Bidadari saya Ustadz. Oh, Masya Allah. Ini dia Alisa Subando. Yeay, ada Ica di Assalamualaikum. sini. Ya, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz. Setelah punya suami, punya anak, ada apa perubahan setelah sebelumnya itu masih sendiri, sudah berdua, udah punya anak, gimana perasaannya? Yang jelas lebih bahagia karena Iya, kemanapun. Kangen tahu sama kemanapun Ica pergi. udah lama gak ketemu. Kangen Iya dulu. loh, Bang. Jadi Gimana, Ca? yang jelas lebih bahagia dan Oh. merasa lebih lengkap sekarang gitu karena tujuan hidupnya lebih pasti, ada suami, ada anak dan ternyata kebahagiaan mempunyai keluarga kecil itu sama sekali tidak bisa digambarkan dengan kata-kata gitu. Dan Alhamdulillah. tidak akan bisa kita rasakan kalau belum menikah. Wah. Itu. Aku masih ingat Ica. Kenapa? Apa? Waktu petualangan Serina, Iya. Betul. itu aku ingat Ica ada di situ. Masih kecil, Masih kecil. sekarang udah, Iya, masih udah SD punya anak itu, kecilnya. iya. Iya, Nonton tapi Ustaz dulu ya? Nonton. Subhanallah. Masalahnya gini, kalau bicara rumah tangga kan pasti ada masalah rumah tangga. Betul. Gimana nih mengatasinya? Nah, biasanya kalau Ica sama Dibuka Kak semua Dude, ya, sayangnya. Dadah. Jangan dibuka semua ada yang Rahasia keluarga. nggak apa-apa. jangan ya. Jadi biasanya gini, yang namanya rumah tangga itu memang pasti akan ada masalah gitu. Iya. Cuman bagaimana kita mengatasinya itu kan tergantung lagi kepada suami dan istri. Tepuk tangan dulu Bu, luar biasa. Yang pasti kalau untuk Ica sama Kak Dude kita pertama kali itu mengedepankan yang namanya komunikasi. Jadi apapun kita pasti komunikasikan dan sebisa mungkin kalau ada masalah kecil itu diminimalisir bahkan kalau bisa nggak ada gitu. Jadi memang apapun kita transparan, kita berusaha untuk sharing satu sama lain, kita semuanya kita ceritakan apapun yang terjadi. Masya Wah ini jadi Allah. pembelajaran. Mohon maaf ya tugas host tadi aku ambil alih. Soalnya gak enak kalau tanya istri sendiri. Betul, dan justru kita kesini mau mendengar tausiah yang bisa menambah ilmu kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu ibu-ibu yang sudah semangat di pagi-pagi. Ibu dari mana Yang Ibu? sebelah kiri dari mana? Sebelah Bu? kiri Iya, mana? dari mana Bu? Supaya lebih jelas silakan Bu dari mana? Dari Masjid Taklim Ali Dayah. Masjid Taklim Di mana? Al-Hidayah di Majelis mana Taklim. Bu? Oh iya, di Bandung. Oh di Oh, di Bandung. Boleh tepuk tangan. Dadah dulu Bu di untuk Bandung. Ya. Nah ini Ya. yang biru-biru dari Yang mana biru. Ibu? Dari Cipetir, Karang Tanjung, Bandung Barat. Bandung Dari Barat. Bandung. Masya Allah. Dadah juga Bu Bandung Barat. Dadah. Sapa-sapa. Nah kalau yang sebelah Wah. ujung, Ibu dari mana Ibu? Dari Cipinang. Dari Dari Cipinang. Cipinang. Masya Majelis Allah. Talim apa Bu Cipinangnya? Hah? Dari Nur Oh iya luar Anissa biasa. Darussalam. Anissa Anissa Nurul Nursalam. Salam. Nur Oh iya, Salam. Masya Allah. Tapi kalau Baik. bicara jamaah datang ke sini luar biasa. Mereka meninggalkan rumahnya untuk datang ke sini untuk mendengarkan ilmu, mendapatkan tiga keutamaan. Apa itu? Mendapatkan pahala, diampuni dosa dan diangkat derajatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah Ustadz ini tema kita hari ini yaitu terpaksa ngalah. Kalau tadi di awal Ustadz udah tanya masalah rumah tangga sama Ica ya. Ini Ustadz sebenarnya kalau kan suami dan istri, Ica sudah bilang Iya. tidak lepas dari masalah pastinya. Iya. Kalau kadang-kadang dalam berkomunikasi kemudian ada sedikit konflik kemudian ya udahlah kita terpaksa ngalah aja deh. Iya. Kadang-kadang memang begini. Mm-mm. Dalam rumah tangga itu harus penting banget yang namanya mengalah. Baik itu suami, tidak ada suami yang takut sama istri. Tapi yang ada adalah suami menghargai istri. Dengan mengalahnya itu. Dan istri juga begitu. Betapa hebatnya wanita itu. Betul. Rela berkorban Ustadz, demi suami. Ustadz kalau di rumah yang ngalah siapa? Istri Saya. atau Ustadz?
Kau Dude siapa? Istri apa Ustaz? Sama. Istri apa kau Dude? Dua-duanya. Dua-duanya ngalah. Ustaz siapa? Nggak tahu ya siapa. Belum ada. Nah masalahnya Belum nikah, kalau kalau menurut saya sih istri saya paling sering ngalah juga. Tapi Gitu ya? pada dasarnya saya juga sering ngalah. Amin. Tapi kalau Istri kita saya nonton nih. ada yang ngalah salah satu, terus kita ngedumel gitu dalam hati. Ngalah tapi masih dongkol gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Itu kan namanya manusia. Manusia. Tapi biasanya sih wanita yang suka ngalah. Oh gitu. Ya, Belum ditanyain juga. Oke kalau gitu kita persilakan Ustazah Oki. Iya. Silakan Ustazah. Baik, Bapak, Ibu, jemaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terpaksa mengalah bagi seorang istri untuk menghindari konflik. Ibu kira-kira sering mengalah nggak, Bu? Enak nggak ngalah atau makan hati, Bu? Makan hati ya, Bu ya. Ngalah sih ngalah tapi ngedumel dalam hati ya, Bu ya. Membicarakan tentang mengalah, seorang istri yang mengalah pada suami harus atau enggak, Bu? Harus. Seorang istri harus mengalah dengan suami hanya dalam masalah syariat agama saja atau permasalahan-permasalahan yang mubah saja. Harus ngalah. Contoh, hal sederhana saja. Seorang suami menginginkan penampilan istrinya seperti ini, tapi kita dalam hati sebenarnya pengennya penampilannya seperti ini. Ibu yang ngangguk-ngangguk berarti pengalamannya, Bu ya. Aku punya gayanya seperti ini, bukan aku banget deh, tapi suami ngatur-ngatur gitu. Ngalah untuk hal seperti itu kira-kira ini ngalah untuk hal-hal yang mubah, ikutin saja Bu. Ngalah yang kemudian ada lagi nih, jenis suami, kan kalau kata Ustadz kan istri-istri itu adalah menteri dalam negeri. Suami-suami adalah menteri luar negeri ya Bu ya, maksudnya ngurusin urusan luar. Tapi ada jenis suami yang mau ngatur urusan rumah tangga juga. Ibu udah repot taruh bunga di sini, bunga di sini, bunga di sini. Tapi kata suami dipindahin lagi, ngalah untuk kayak gitu ngalah gak Bu? Ngalah, masalah-masalah kecil. Tapi ada masalah-masalah yang besar juga yang dituntut istri untuk mengalah. Contoh, seorang istri sebenarnya dalam hatinya, ada beberapa nih jemaah yang ada di rumah misalnya, punya keinginan ketika sudah menikah ingin melanjutkan sekolah lagi misalnya. Ada mimpi, ada harapan, ingin melanjutkan sekolah lebih tinggi. Tapi kata suami, enggak, di rumah saja ngurusin anak. Ngalah gak Bu? Ngalah. Sedih enggak? Sakit hati enggak? Sedih. Ada seorang suami yang juga nggak boleh istrinya bekerja, padahal istrinya sebelum dia menikah sebenarnya sudah sekolah tinggi. Tapi kemudian kata suaminya nggak boleh, di rumah saja. Harus ngalah nggak? Harus ngalah. Kenapa? Karena ternyata yang kita cari dalam rumah tangga adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Yang dicari dalam rumah tangga adalah sakinah mawaddah warahmah. Cinta dan kasih sayang, maka hasilnya adalah tentram. Ketika seorang istri mengalah sesungguhnya ada kemenangan di dalamnya. Apa itu? Kemenangan seorang istri dalam menahan egonya. Kemenangan seorang istri dalam mempertahankan biduk rumah tangganya. Apa jadinya? Kalau tetap keras sama keras menyatu, kemudian istri tidak mau mengalah, memang dapat apa yang dia inginkan, tapi sepanjang perjalanan rumah tangga, suaminya tidak ridho kepadanya, suaminya tidak ikhlas kepadanya setiap hari yang ada pertengkaran rumah tangga saja. Inilah yang disebut tidak kemenangan. Apa tujuan ketika menikah? Tentram. Maka ikutilah perkataan-perkataan suami. Tapi untuk masalah mubah dan masalah yang sesuai dengan syariat agama. Bapak dan Ibu kita tidak pernah bisa memilih suami kita jenis seperti apa. Jenis manusia sih tapi sifatnya seperti apa. Ada suami yang otoriter, ada suami yang permisif serba boleh, ada suami yang demokratis, anak untuk diajak berdiskusi, anak untuk diajak ngobrol. Tapi ketika bertemu dengan suami yang otoriter, mama harus A, B, C. Ikuti saja Bu, mengalah saja. Mengalah saja. Kenapa sih harus mengalah seperti ini? Ya, karena itulah fungsi sebagai seorang istri. Kita harus paham bahwa arijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa ternyata laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Iya. Bahkan gini, kalau berbicara tentang mengalah, ternyata pernah saya baca satu hadis bahwa laki-laki suami yang mengalah atas istrinya, bersabar atas istrinya akan diberikan pahala seperti ibadah pahala Nabi Ayub alaihissalam. Begitu pula Itu kalau di sebaliknya. sisi suami. Nah, dari sisi suami. Jikalau istri mengalah bersabar atas suaminya, maka akan mendapatkan pahala seperti pahala Ratu Asia. Asia karena menggambarkan begitu sabar dengan Begitu Firaun. sabarnya terhadap suami. Jadi sebenarnya dalam rumah tangga Iya. suami boleh mengalah juga, Iya. istri juga boleh mengalah sebenarnya. Iya. Dua-duanya sama-sama mulia, begitu Mulia. Ustaz ya. Betul. Boleh aja.
termasuk nih yang belum menikah. Mungkin ada, gimana nih acaranya kok sekarang temanya keluarga. Bisa jadi buat anak-anak muda seperti Ustaz Sam. Udah bisa belajar untuk mengalah terhadap wanita. Iya, Pak Dan Ustadz. mengalah Dari ini, sana, Pak Ustadz. mengalah ini identik teman dekatnya, saudara dekatnya adalah sabar. Sabar. Tapi gini, ada kadang orang mengambil ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Iya. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jadi otoriter banget nih. Jangan, Dia pakai ayat betul. ini. Ternyata sambungan ayatnya ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ba'duhum ala ba'. Sebagian bagi sebagiannya. Berarti kalau sebagian bagi sebagian, kamu setengah yang satu setengah. Berarti ada yang mengalah, kadang-kadang suami yang mengalah, kadang-kadang istri yang bersabar. Pemimpin laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Di ayat yang lain dikatakan bahwa ternyata sang laki-laki ini berkewajiban untuk memperlakukan wanita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi timbal balik Bahkan satu bisa sama jadi lain. wanita jadi pemimpin atas rumah tangganya. Iya, betul. Siapa itu? Yang asistennya, anak-anaknya. Betul. Masya Allah, jadi pagi ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua sakinah mawaddah warahmah. Amin, Dan amin, ya amin. Allah. Enak banget. Iya, Amin. istrinya ada di sini. Enak banget ya. Iya. Pas banget temanya. Betul, Iya, dan setelah ini amin. nanti Ustadz Maulana akan memberikan tausiah ya tentang bahayanya memendam sakit hati karena terpaksa mengalah. Tapi setelah yang satu ini, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah.